Pernah lihat nggak di handphonenya orang-orang yang pada beli spirit doll itu loh? Banyak nih akhir-akhir ini orang-orang kekinian yang nggak mau kalau punya anak kan punya tanggung jawab beban mental kan, tapi pengen punya menyalurkan rasa kasih sayang, jadi beli spirit doll gitu Pak. Kalau cuma alasan untuk menyalurkan kasih sayang, kenapa dia tidak mengikuti saja perintah Allah dan Rasulnya? Usikum bisolati wa mamalakat aimanukum. Pelihara sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kamu. Kan banyak kalau kita lihat di sini fenomena tuh, lihat tuh banyak tuh di jalanan masih banyak tuh orang-orang anak-anak kecil yang pada terlantar. Kenapa nggak turun aja ke jalanan, bawa angkat dia jadi anak, beri kasih sayang? Itu kan jauh lebih bermanfaat dan baik. Kenapa harus boneka? Seperti gini deh contohnya. Kalau ada orang yang nanya ke saya, Pak, Bapak tertarik nggak untuk memelihara boneka dijadikan seperti anak sendiri? Membawa keberuntungan dia katanya. Iya, keberuntungannya dari mana? Dia ada arwahnya di dalam boneka itu. Arwahnya dari mana? Itu kan cuma bisa-bisaan akal-akalan aja, itu musyrik kalau udah percaya hal seperti itu. Nah, itu sugesti di dalam boneka itu ada arwah atau memang ada jin yang ngisi boneka itu? Nggak ada lah. Gimana ceritanya? Ngisi-ngisiannya mau ngapain? Iya kan. Sekalian aja pelihara tuyul, udah jelas sana. Duit ya. Nah, udah jelas kalau tuyul itu ceritanya udah lama turun temurun. Ini kan sesuatu yang baru. Jadi berarti kayak Ngada-ngada. boneka caki kali zaman dulu. Jelangkung nggak sih? Ya itu kan Boneka cuma bisa film-film doang. Jelangkung. Ya enggak lah. Enggak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib selain daripada Allah dan para rasulnya yang diridhoi sama Allah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, ya udah pasti orang itu bohong. Karena Ya udah jelas lah tidak ada yang bisa melihat hal-hal yang gaib kecuali Allah dan Rasul-Rasul Allah yang diridhoi oleh Allah. Emangnya siapa kita? Sholat juga masih jadi kalau mungkin kita belum ngeliat, bener, misalnya udah bisa nih, ngelihat-lihat. misalnya, Antara orang bisa ngelihat atau pernah melihat itu sesuatu yang beda. Kalau bisa melihat kapanpun, sekarang pun bisa melihat, besok bisa melihat. Kalau pernah melihat, mungkin suatu waktu zaman dulu pernah diperlihatkan, gitu kan? Pernah melihat, itu pun tidak bisa dijadikan acuan bahwa itu benar-benar sesuatu yang gaib seperti jin. Wallahu alam. Itu kan hanya cerita. tapi kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh? Kan katanya boneka ini mengandung arwah. Ketika si benda mati diperlakukan kayak benda hidup, ada kemungkinan gak sih setan tuh beneran masuk gitu ke dalam si benda mati? Ya kalau emang dibilangnya boneka itu mengandung arwah atau ada arwah di dalamnya, ya cobain aja buktikan boneka itu suruh berjalan. Pasang kamera 24 jam, lihat ada pergerakan nggak bakalan ada. Karena nyatanya benda mati. Nah itulah, kadang-kadang kan gini, di zaman sekarang ini zaman sudah pergeseran budaya. Zaman dulu itu yang namanya kita joget-joget, memperlihatkan lekukan tubuh kita itu sesuatu yang aib banget. Nggak banyak orang yang berani melakukan hal tersebut. Kalau era sekarang ini kita lihat di mana-mana tuh media sosial, banyak orang yang hanya mengharapkan viral itu sampai dia mempertontonkan tubuhnya, mempermalukan dirinya sendiri. Yang luar biasanya lagi, sekarang seakan-akan komen-komen penonton, like-nya penonton seakan itu sebuah dukungan buat mereka, sehingga mereka memacu agar lebih melakukan yang lebih-lebih lagi seperti itu. Ini kan udah ngaco semua. Jadi pergeseran moral gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau emang punya kewenangan untuk melakukan pembatasan media sosial ya dibatasi saja lah. Kalau emang bisa mah ya dibatasi aja. Iya, kayak gini kan dibiarkan viral berpotensi merusak. Betul. Terutama anak-anak yang nonton deh, bisa jadi kan anak-anak nggak bisa nyaring kalau ini musyrik, mereka mengikuti dengan sering-sering nonton gitu, ngeri ya. Ya udahlah, kalau menurut saya sih kalau emang ada sesuatu yang seperti ini ya abaikan aja, nggak usah dibahas, biarin aja. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Kalau emang kita makin diramaikan, makin diviralkan,
setiap hari obrolannya itu statusnya itu ya makin rame dia di situ. Biarin aja, antepin, nanti juga dia cari cerita yang lain lagi biar bisa rame. Ya mudah-mudahan aja kisah ini atau fenomena ini ya bukan dari public figure. Karena kalau fenomena ini berasal daripada public figure, yo itu benar-benar udah ngerusak. Yang harusnya public figure itu kan orang yang bisa memberikan contoh, bukan orang yang memberikan malah sebaliknya contoh-contoh yang nggak baik gitu. Tapi nyatanya si public figure itu justru yang memviralkan Pak, sampai punya 2 tuh, mengadopsi 2, adalah public figure sampai mengadopsi 2 spirit doll ini. Dan dia berani tuh bicara di podcast kalau spirit doll yang dia adopsi ini itu benar-benar membawa keberuntungan buat dia. Sejak mengadopsi spirit doll ini, jadinya tuh bisnisnya lebih lancar, karirnya lebih sukses gitu loh. Itu kan bahaya kan kalau ditonton orang yang kayak gitu. Enaknya digimanain begitu? Enaknya? Ya. Enaknya didiemin aja. Nggak usah itu ya, jangan ditonton ya. Enggak, tapi malah jadi penasaran respon. gak sih jadi malah nonton? Ya nggak ada penasaran sama sekali. Enggak ya? Nggak mau, saya ngelihat juga sedikit sih, nggak mau. Nggak mau lihat? Nggak mau, nggak ada utuhnya. Mungkin dari baca judulnya juga udah nggak lucu, kecuali ada konten mengenai tentang klarifikasi terkait tentang si boneka itu. Oke, itu kan ilmu kalau klarifikasi. Kalau temanya tentang boneka membawa keberuntungan, nah dari judulnya juga udah nggak perlu dibaca sama sekali atau dilihat, nggak usah lah. Gak penting juga kau nih. Masih banyak topik yang lain. Udah kita bahas yang lain aja dah. Daripada pusing. Lagi ini nonton Baby Doll. Tadi katanya